yang terintegrasi langsung ke accounting ya repot gitu. Baik distributornya kan banyak, para distributornya si Toyota, dia akan mengirimkan berapa ratus kendaraan. Kalau dia nggak punya sistem SOP yang mengatur mengenai barang produksinya, kan tentunya merupakan apa? Resiko salah saji dalam laporan keuangan antara barang yang diproduksi dengan barang yang terjual tidak terintegrasi datanya. Nah, itulah kita mengevaluasi resiko manajemennya itu apa. Maksud resiko manajemen itu adalah memitigasi resiko atas kebijakan yang dia buat manajemen. Harusnya sih ada gitu untuk entitas besar. Kalau dia sudah nggak punya pengendalian internal, berarti kan resiko salah sajinya sudah sangat tinggi gitu. Nah, kalau dia sudah punya, kita memitigasi, menilai kira-kira kelemahannya di mana nih SOP-nya. Itu maksudnya. Makanya kalau kata Dani, maksudnya bagaimana? Apa kira-kira yang membuat Ina bertanya gitu loh. Kenapa? Apa perbedaan pengendalian risiko auditor? Pengendalian risiko auditor kita itu bisa juga resikonya kita sebagai auditor tidak mampu mendeteksi resikonya si pengendalian internal. Itu resiko bagi kami. Tapi resiko bagi manajemen adalah sistemnya dia yang lemah. Itu maksud saya. Kalau auditor tidak mampu menilai resiko salah saji, itu merupakan ancaman. Itu bisa dilihat dari misalnya kurangnya pengalaman, kurangnya pemahaman mengenai entitas bisnis auditi. Tuh. Nah, itu bisa jadi ada beberapa pertimbangan sebenarnya pada saat di fase perencanaan itu auditor itu perlu mempertimbangkan apakah melanjutkan menerima perikatan atau menolak perikatan. Dia lihat dulu bagaimana nih entitasnya, kira-kira seperti apa resikonya dia dan resiko bagi si auditi. Resikonya bagi kami adalah dia tidak mampu mengidentifikasi resiko-resiko yang ada di manajemen, tidak mampu dia memitigasi resiko manajemen. Itu resiko bawah auditor. Kedua adalah terkait dengan konflik of interest ya. Jadi bisa jadi ancaman berupa konflik of interest itu misalkan salah satu pemegang saham di perusahaan itu ada hubungan kekerabatan dekat oleh auditornya. Bisa jadi itu menjadi resiko auditor. Itu kan konflik of interest ya. Jadi ada hubungan. Atau misalkan saya bekerja sebagai dosen di Unsika, tapi saya juga mengaudit di Unsika sebagai auditor independen. Itu kan merupakan resiko bagi auditor. Nah, seperti itu. Kalau resiko manajemen ya SOP-nya ya lebih kepada kita auditor, kemampuan auditor memitigasi resiko manajemen untuk mengurangi tingkat salah saji dalam laporan keuangan. Gitu ya. Kalau salah saji kan jelas tadi kayak piutang ya. Kamu bayangkan kalau dia nggak punya SOP mengenai piutang perusahaan Toyota, kira-kira yang dicatat di neraca mengenai piutang dan persediaannya itu seperti apa? Ini ya nggak kacau kan? Nah, itu resikonya besar bagi auditor. Kalau dia tidak mampu mendeteksi itu. Gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Bintang ada lagi ya, Bintang? Yang kamu masih agak galau gitu menjawabnya. Ini benar nggak sih, Bu? Gitu loh. Iya, tadi yang bingung yang itu doang. Galau-galau aja ya. Iya. Hah? Yang bingung tadi cuma yang itu doang sih, Bu. Makanya kayak dasar itu sama aja, cuman ya kelompok saya juga mendiskusikannya nggak ketemu gitu jawabannya. Siapa sih? Winnie. Pertanyaan siapa? Ine tadi, pertanyaan si Ine. Ine sama? Ine doang sih, Bu. Oh ya, itu ya. Jadi mungkin Ine itu
bingung ya resikonya si auditor sama resiko manajemen itu kayak gimana gitu loh. Iya Bu, Sama-sama, seperti itu maksud Bu. saya. Kenapa? Iya Bu, seperti itu yang saya masih bingungin gitu. Ya, galaunya di situ. Apa sih resikonya manajemen? Apa resiko bagi auditor? Resiko bagi auditor itu sebenarnya ketidakmampuan dia menilai salah saji dari laporan keuangan. Nah, menilai salah sajinya itu, mendeteksi salah sajinya itu, yaitu ketidakmampuan dia memitigasi resiko dari pengendalian manajemen. Nah, kalau misalkan Ine ya jadi auditor rumah sakit, terus Ine itu selama ini ngauditnya perusahaan manufaktur, kira-kira, nah ini rumah sakitnya gede lagi ya, misalkan rumah sakit apa ya yang cabangnya banyak, RSUD lah, kalau RSUD kan agak kredit ya, kecil tapi berbagai macam komplikasi lah yang ada di dalamnya, beda dengan swasta ya, Siloam. Nah, si ini biasa mengaudit perusahaan manufaktur. Pada saat dia melihat laporan keuangan dan melihat pengendalian internal RSUD sangat kacau, kira-kira ini mau nggak? Nah, ini merasa nih, saya juga kurang pengalaman dan saya lihat sistem pengendaliannya itu lemah. Ini nanti akan memberatkan saya. Makanya saya menolak perikatan. Begitu ini contohnya kira-kira. Jadi fungsinya itu kita juga harus berhati-hati dengan kemampuan kita. Kalau resiko audit ya kan ya resikonya bagi si auditor. Nah kita juga harus mampu melihat pengendalian internalnya. Kalau dia sudah sangat lemah ya, biasanya itu kan RSUD seperti itu ya. Segala macam komplikasi itu ada lah ya. Apalagi pemerintah pula, beda dengan swasta, Siloam, atau rumah sakit swasta yang gede, mitra, dia pasti punya SOP yang baik, benar-benar dia. Kalau swasta itu benar-benar, ya, karena dia tidak mau melakukan apa, buang-buang uang lah ya. Pasti dia melakukan manajemennya sesuai dengan apa, peruntukannya. Dia orientasinya memang orientasi bisnis ya. Jadi dia benar-benar melakukan efisiensi. Beda kalau pemerintah RSUD ya, dananya ya kebanyakan dia terima misalkan dari pemerintah daerah, disuruh dia mengelola pengelolaan. Kalau dia melakukan kerugian, inefisiensi, nah, itu tidak terlalu disoroti gitu loh. Yang penting anggaran habis saja walaupun tidak sesuai dengan peruntukannya misalkan begitu. Kalau rumah sakit swasta tidak bisa seperti itu. Nah, kalaupun Ine misalkan pengalaman di rumah sakit swasta, tapi karena melihat pengendalian internal RSUD itu sangat lemah, mitigasi risikonya sangat tinggi pada manajemen, ini merasa tidak mau mengambil risiko dalam penerimaan perikatan RSUD. Itu. Nah, seperti itulah Ine. Jadi jangan sampai ya, kalau tujuannya kan gini ya, yang kemarin saya pernah bilang ya, saya lupa lah apa antara kelas ini. Kira-kira menolak Syahrini atau bercerai dengan Syahrini mana yang lebih baik? Ini keputusan harus diambil gitu loh. Ya kan ya? Keputusan ini harus diambil. Apakah kita menolak dia atau kita lebih memilih bercerai dengan dia? Kan itu yang menjadi. Kalau laki-laki ditanya lebih baik dia menolak gitu loh. Kenapa? Resikonya itu jauh lebih minim dibandingkan dia harus one prestasi dalam perikatannya, ketidakmampuannya dia. Jadi dia sudah kredit di dalam, dia tidak mampu juga mengidentifikasi resiko, dia sudah terlanjur melakukan penerimaan. Nah untuk bercerainya ini kan panjang urusannya, gitu ya, gitu ya. Oke, apa lagi? Sudah Bu, ini izinkan kelompok kami membacakan kesimpulannya. Ya, jadi gini ya, sebenarnya kalau kita belajar mata kuliah auditing, itu sebenarnya level posisi kita itu sudah di atas selevel dengan orang pengambil keputusan.
Jadi kalau kita berkomunikasi dengan manajemen, biasanya kita itu diskusinya levelnya paling rendah ya, manajer dan direksi serta para pemegang saham. Kalau accounting-nya hanya sebatas biasanya kita melakukan tanya jawab. Jadi tanya jawab, kira-kira apa yang dilakukan, SOP, maksudnya dia jalankan nggak SOP-nya dia. Tapi tekniknya itu tidak baku. Jadi diserahkan ke masing-masing kemampuan auditornya berkomunikasi dengan auditinya. Jadi macam-macam bentuknya. Nah, makanya biasanya kalau teori itu tidak menjelaskan secara khusus gitu. Yang penting kamu menilai resikonya wujudnya bagaimana, dilihat dari entitasnya bagaimana. Nah, coba Nada coba ya Nad, kamu bisa bantu adik-adik kamu kira-kira yang kamu lakukan pada saat proses pemeriksaan internal kontrol kuesioner itu sebenarnya tanya jawab ya, kayak waktu macam-macam tanya jawabnya orang. Ada yang kaku membaca pertanyaan, ada yang dia kayak ngajak ngobrol. Kayak saya nih sama Ine, Safira. Saya sebenarnya kalau mau mengidentifikasi kemampuannya Safira, Ami, Bintang, saya ajak ngobrol aja. Nanti saya akan lihat dari pemahamannya dia seperti apa. Nah, bisa jadi saya menguji Safira, Ami, sama Bintang, langsung dia mengisi pertanyaan di dalam bentuk soal jawaban. Bisa jadi saya tanya-tanya langsung. Kira-kira kamu melakukan apa pada saat kalau kejadian gini? Nah, apa biasanya yang kita butuhkan? Nah, itu kan teknik yang berbeda, tapi tujuannya sama. Ya, nah sama-sama kayak gitu. Jadi biasanya kalau kami bentuk kertas kerjanya itu ICQ-nya ya, internal control questionnaire-nya itu ada formnya. Kami udah buat standarnya kalau di kantor kami. Coba Nada silakan kalau mau tampilkan. Nanti kamu tanya-tanya lah sama Nada. Nada itu udah bisa lah ya. Nada itu bantu saya di kantor, jadi harusnya dia sudah bisa. Sudah terlihat.